akhir tahun ini. Sebenarnya Buya masih ingin memberikan sedikit dari buku yang ditulis hampir juga 28 tahun yang lalu yang berjudul Tuntunan Bertajam Kepekaan Spiritual Impian Sampai Kepada Allah, kurang lebih 200 halaman. Ditulis setiap hari, dimonitor keadaan-keadaan yang menyangkut hubungan spiritual kita dan keadaan bangsa dan negara. Kok bisa sampai pikirkan seperti itu? Ya, kita sebagai anak bangsa, Buya Irma bicara di forum jemaah subuh Masjid Tiga Batu bukan mewakili sekedar bagian yang tidak bisa ada bangsa lain, tapi juga ada tanggung jawab. Tahun 98 itu terjadi krisis kehidupan yang sangat besar, bahkan ada 10 gitu ya. Ketika Pak Harto menyatakan berhenti menjadi presiden Republik Indonesia, ketika itu juga muncul krisis kehidupan kita bangsa ini gitu. Nah, ketika itu juga ya beberapa tokoh nasional, pensiunan TNI, Polri, ulama, keturunan para wali Allah meminta dirikanlah sebuah forum komunikasi. Nah, akhirnya gue ditunjuk sebagai ketua umum presidium forum ulama umat dan umaroh, berisikan orang-orang dari ketua pondok pesantren, ulama dari Muhammadiyah, ulama dari Nahdlatul Ulama, dari Dewan Dakwah dan Majelis Indonesia, dan pengajian rutin yang kami koordinir di Jakarta khususnya permasalahan krisis kehidupan ini. Nah, Buya bacakan ya. Di antara kita mungkin perlu ya lihat dengan adanya pintu taubat yang diberikan oleh Allah saat ini, gitu kan. Sudah dibuka, bahkan dosa sudah mungkin sebagian dihapuskan gitu. Tetapi ada lagi cobaan dan krisis kehidupan di mana era globalisasi memandang memang penuh dengan perubahan, tidak hanya perubahan di bidang fisik material, tetapi juga perubahan perilaku kehidupan yang disebut dengan gaya hidup modern, karena tidak adanya keseimbangan antara kesiapan mental dengan laju pertumbuhan informasi, ekonomi, dan industri 28 tahun yang lalu. Dampak negatif tersebut dapat kita kategorikan sebagai krisis yang melanda masyarakat saat ini, keadaan yang berbahaya, keadaan yang paling penting kemelut, keadaan suram tentang ekonomi, moral, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang mulia Allah Ta'ala, krisis apa itu gitu kan? Berdasarkan analisis kami sebagai penulis buku karya ini dan juga beberapa tokoh nasional yang mendukung kami, satu adalah krisis moral, mental, dan akhlak. Luar biasa, orang tua mengajak anak-anak dan cucunya berbuat baik, mereka banyak yang engkar, banyak mereka tidak patuh gitu, jelas itu kan. Dua, krisis ekonomi dan moneter, persis seperti Pak Harto berhenti menjadi presiden. Ketika itulah kita mulai mengalami permasalahan ekonomi sangat serius. Ketiga, krisis kekayaan alam yang tadinya teratur tiba-tiba banyak bencana. Jadi bencana ini telah diawali tahun 98 yang lalu, terus berlanjut sampai hari ini. Dan apa protectionnya gitu? Nah, tentu kita harus punya senjata untuk menghadapi ini semua. Jika tidak, kita akan mendapat eksis atau dampak daripada keadaan seperti ini. Kemudian banyak krisis. Yang keempat, rumah tangga, broken home. Banyak sekarang pelajar dan mahasiswa tak tahu lagi. Kita lihat faktanya hari ini juga sama.
Mana ada remaja masjid? Ada, bisa seminggu. Mana ada pemuda yang bergabung dengan Karang Taruna atau organisasi pemuda di masjid lagi? Ada nggak? Coba lihat sampai kiri kanan kita, sepi. Terutama kaum prianya gitu. Ada apa gitu kan? Ini sangat memilukan hati gitu. Nah, siapa yang melanjutkan generasi berikutnya? Mereka lah seharusnya. Makanya kemarin kami mendatangi tokoh-tokoh di Istiqomah Batu itu. Ayo bersama, mumpung Buya ada di situ hari Kamis Buya mau pergi 40 hari, nggak ada juga di Tiga Batu. Kenapa? Kecamatan lain di daerah Batu Sanggar membutuhkan Buya untuk bimbingan spiritual ini. Jadi kami harus berangkat ke Kecamatan Parayangan ya, betul dekat Batu Sanggar sana. Kemudian ada 6 krisis politik baik nasional, dalam negeri atau internasional. Dalam negeri yaitu terjadi perebutan kekuasaan nggak pernah henti. Biaya negara APBN dihabiskan untuk kepentingan demokrasi triliunan, seharusnya membangun ekonomi rakyat, seharusnya menopang kegiatan ekonomi rakyat, tapi tersita waktunya, tersedot untuk kepentingan politik. Mereka yang ingin jadi wali kota, bupati, gubernur, yang tadinya tidak seperti itu biayanya membengkak. APBN juga habis untuk pemilihan presiden. Nah, akhirnya bangsa ini tanpa kita sadari kita dihabisi oleh keadaan-keadaan seperti itu. Termasuk juga krisis internasional. Palestina tidak selesai-selesai juga masalah sampai sekarang. Nah, inilah krisis yang kita maksud itu. Kemudian ke-8, krisis kesabaran dan emosi. Banyak orang tidak terkendali karena jin, kafir, iblis terus mempengaruhi setiap hari tanpa kita sadari. 9 nama iblis. Kalau mau pelajari nanti biarkan ada rencana mengusulin sama pengurus masjid. Ayo sekali seminggu kita dengan ibu-ibu, mama, bapak mengadakan acara namanya ruqyah. Mungkin sekali seminggu kita adakan, kita sedang konsultasi gitu ya, supaya kita bisa membentengi diri tanpa kita sadari dari hari ke hari nggak ada improvement, perbaikan terhadap kehidupan kita beragama ini yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu harus kita bersihkan diri kita, jiwa kita, raga kita, semua kita, nyawa kita, wujud kita yang telah dihinggapi oleh penyakit spiritual itu. Nah, oleh sebab itu mohon izin nanti gitu kan, Buya maunya anak remaja, pemuda ikut ambil bagian supaya ilmu ini diteruskan gitu. Setiap saat kita bisa meruqyah diri. Bila mana kita merasa itu adalah ciri-cirinya gitu ya, orang terkena sihir jadi itu ya, nanti akan ada ini sedang dipikirkan gitu. Lalu krisis keikhlasan dan krisis keyakinan tidak menjalankan agama, dan banyak lagi yang tidak patuh kepada agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ini persoalan yang krusial yang kita risaukan. Nah, mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu luar biasa ini di Tiga Batu ini mau dengerin. Ini adalah putra Tiga Batu, sedikit lagi dapat ilmu gitu dari guru-guru Kiai Hamka secara langsung, Kiai Haji Muhammad Labai secara langsung, Kiai Toriko Aba Anom yang ada di Tasik, kemudian Kiai Haji Demiati Pandeglang yang memiliki kemampuan di mana para pejabat tinggi negara belajar dengan beliau. Nah, Buya pun belajar. Nah, step by step, ayo kita kumpul gitu, terutama mak-mak untuk mengajarkan lagi kepada anak cucu nanti bila mana ilmu sudah ada. Buya siapkan bukunya. Pertama, zikir qalbi. Jadi kita nggak tahu membaca apa dalam kehidupan ini, sedang duduk, berdiri, berjalan gitu, untuk membantu kita dari gangguan itu. Karena gangguannya tidak terbaca kan. Kalau dia melihat orang bukan kena fisiknya, tapi qalbinya. Nah, gimana caranya? Itu ada di buku itu. Kedua, buku tuntunan mengasah kepekaan spiritual impian sebagai kepada Allah. Nah, sebelum
Ermas pulang ke sini, 5 masjid minta diberikan ijazah surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Itu langsung dari pembina masjidnya kayak dia Salman Yahya dan Muhaimin ketua ini segala macam, ada tuh di YouTube minta diijazahkan surah Al-Fatihah betul-betul gitu. Alhamdulillah mereka pagi-pagi selesai melakukan ruqyah, makan bersama. Ujung-ujungnya di Jakarta sama.